semester program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain jaringan topologi ring. Adapun, apa sih topologi ring itu? Topologi ring adalah konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke tepat dua perangkat lain di jaringan, membentuk jalur melingkar. Data mengalir dari satu arah atau dua arah di sekitar cincin tersebut sehingga mencapai perangkat tujuan. Adapun gambar topologi ring seperti berikut. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan topologi ring. Adapun kekurangannya yang pertama itu lalu lintas teratur. Aliran data bersifat searah atau terkontrol sehingga meminimalkan tabrakan data. Yang kedua, kinerja konsisten, kecepatan transfer data relatif stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh peningkatan jumlah pengguna selama jumlah node tidak terlalu banyak. Yang ketiga, instalasi sederhana, tidak memerlukan perangkat jaringan pusat yang kompleks. Adapun kelebihannya itu hemat kabel dan biaya, hanya memerlukan sedikit kabel karena setiap perangkat terhubung langsung ke dua perangkat di sebelahnya. Yang kedua itu performa stabil dan bebas collision, yaitu data mengalir dari satu arah dengan sistem token passing yang secara efektif mencegah tabrakan data. Yang ketiga, akses setara. Setiap perangkat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengirimkan data di jaringan. Berikutnya media transmisi, yaitu STP. Kabel ini juga sering digunakan terutama dalam lingkungan yang memiliki banyak interferensi elektromagnetik karena pelindung yang dimilikinya memberikan perlindungan data yang lebih baik. Jaringan token ring dari IBM sehingga menggunakan kabel STP. Yaitu sekarang masuk ke UTP. UTP ini adalah sejenis kabel yang paling umum dan sering digunakan terutama untuk implementasi topologi ring skala kecil atau jaringan token ring lama dengan kecepatan yang lebih rendah, misalnya token ring 4 Mbps atau 16 Mbps. Kemudian kekurangan dan kelebihan kabel STP. Kekurangannya itu harganya mahal, jauh lebih mahal daripada kabel UTP. Yang kedua itu instalasinya sulit, lebih tebal, kaku, dan sulit dipasang. Yang ketiga perlu grounding, membutuhkan sistem grounding yang tepat agar lapisan pelindung berfungsi dengan baik. Kelebihannya yaitu tahan interferensi, sangat tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan noise berkat lapisan pelindung. Yang kedua, sinyal stabil, menghasilkan kualitas transmisi yang lebih stabil dan handal, cocok untuk lingkungan industri. Yang ketiga, kecepatannya tinggi, mendukung kecepatan data tinggi dengan clock stall yang minimal. Adapun kekurangan dan kelebihannya kabel UTP yaitu kekurangan yang pertama yaitu rentan interferensi, tidak memiliki pelindung sehingga sangat rentan terhadap gangguan elektromagnetik dari perangkat lain. Yang kedua itu jaraknya terbatas, jangkauan sinyal maksimal hanya 100 meter. Jika melebihi jarak ini dibutuhkan radiator atau sinyalnya akan melemah. Ketiga yaitu keamanan rendah, relatif mudah disadap dan sinyal lebih rentan terhadap penurunan kualitas. Kelebihannya itu biayanya lebih rendah, paling murah dan ekonomis di antara jenis kabel jaringan. Yang kedua itu instalasinya mudah, fleksibel, ringan, dan sangat mudah dipasang. Yang ketiga itu kecepatan memadai, mendukung kecepatan hingga 1 Gbps yang cukup untuk sebagian besar jaringan LAN. Adapun kelebihan dan kekurangan IP address-nya itu, kelebihan yang pertama itu kinerja yang konsisten, mencegah collision. Topologi ring terutama yang menggunakan protokol token ring memastikan bahwa hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu karena harus memiliki token. Yang kedua itu, ini berarti jaringan dapat menghindari
tabrakan data antar perangkat yang membuat kinerja jaringan termasuk transfer data antara IP menjadi lebih stabil dan terprediksi, bahkan saat lalu lintas data tinggi. Yang kedua itu menggunakan kabel yang efisiensi, yaitu topologi yang cenderung lebih hemat kabel dibandingkan topologi star karena setiap perangkat hanya perlu terhubung kedua perangkat terdekat. Hal ini membuat instalasi awal menjadi lebih sederhana dalam hal fisik kabel. Yang ketiga itu pengelolaan IP yang sederhana, karena semua perangkat berada dalam satu jaringan logis tunggal. Konfigurasinya IP address, penggunaan subnet max, gateway, dan lain-lainnya relatif sederhana dan straightforward. Tidak diperlukan router yang kompleks untuk memisahkan segi jaringannya. Adapun kekurangannya yaitu pertama, kerentanan terhadap kerusakan satu node. Ini adalah kekurangan yang paling fatal jika satu workstation atau kabel mengalami kerusakan atau kegagalan, misalnya seluruh aliran data termasuk paket IP di jaringan akan terus putus atau terganggu. Data harus melewati setiap node untuk mencapai tujuannya, sehingga kerusakan di satu titik akan memutuskan rantai. Yang kedua, troubleshoot yang sulit. Saat terjadi kegagalan komunikasi, misalnya sulitnya untuk menentukan lokasi pasti kerusakannya. Node mana yang mati atau kabel mana yang putus, karena setiap perangkat adalah bagian dari jalur data. Memecahkan masalahnya itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan topologi lain seperti star. Yang ketiga, pengembangan jaringan yang tidak fleksibel. Untuk menambahkan atau menghapus satu perangkat, Anda harus memastikan atau mengganggu seluruh jaringan untuk sementara waktu. Setiap kali ada perubahan, Anda harus memutuskan koneksi dan menyambungkan ulang, yang sangat mengganggu operasional. Mungkin itu tadi penjelasan saya tentang topologi ring. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.